Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat kita akan beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita beribadah kepada Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saat hari ini Tuhan kami menghadap tatamu di tempat-Mu yang maha tinggi. Kami serahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan, baik sidang jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan, urapan Allah turun atas kami, urapan Allah juga turun atas sidang jemaat-Mu Tuhan, yang akan mendengarkan kebenaran firman Allah, memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tempat ini, Kau hadir bersama dengan kami saat hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami, agar apa yang kami akan berikan itu hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian untuk kebesaran nama Tuhan. Haleluya. Memang benar pujian ini mengatakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mendapatkan sukacita. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saat hari ini Tuhan kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap bersama dengan kami. Engkau melawat kami, Engkau melawat sidang jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, kuasa si setan, kuasa si jahat, kuasa-kuasa roh penghulu di udara, kami berdoa, kami tolak, patahkan tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kemenangan, ada pertolongan, ada kekuatan untuk kami setiap orang Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, siapkan hati kami Tuhan untuk kami selalu Tuhan mengucap syukur untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita saudara-saudara di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Dia berkata demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, penolong saudara, aku tidak akan takut. Amin. Di sini kita melihat bahwa ayat demi ayat yang kita sudah bacakan, bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah
dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, ini manusia adalah ciptaan dari Tuhan, yang sehari-harinya dia harus bekerja, yang sehari-harinya dia harus berusaha mencari sesuap nasi, mencari kekuatan di dalam pekerjaannya, yaitu untuk mencari uang. Nah, uang ini adalah mata uang yang sangat biasa, yang dipergunakan oleh orang miskin, baik orang kaya, baik orang yang ada maupun yang tidak ada. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, janganlah kamu menjadi hamba uang. Setiap hari kita mencari uang, setiap hari kita mencari rezeki, itu tidak apa-apa. Tapi ingat saudara, saudara harus beribadah kepada Tuhan. Tidak bisa tidak, saudara. Karena firman Allah berkata, kita adalah garam dunia. Kalau kita tidak lagi diasinkan, maka kita akan dibuang. Oleh sebab itu, saudara, kita lihat di ayat yang selanjutnya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau. Itu adalah perlindungan dan pertolongan, penyertaan Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau. Untuk apa kita mencari uang di dunia ini? Memang untuk makan, betul. Tetapi saudara ingat, jangan sampai saudara kebablasan dengan pekerjaan. Jangan sampai saudara kebablasan dengan usaha. Itu yang saya ingatkan, bahwa Tuhan selalu menyertai kita sepanjang hari, sepanjang bulan, dan sepanjang tahun. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Ini adalah komitmen daripada Tuhan. Bagaimana komitmen kita kepada Tuhan? Apakah kita komitmen kepada Tuhan? Tentunya belum, saudara ya. Kalau kami adalah komitmen kepada Tuhan, pelayanan adalah pelayanan. Keibadah adalah keibadah. Ini adalah satu komitmen kita kepada Tuhan. Allah sudah memberikan waktu untuk kita. Waktu yang terbuang dengan sia-sia kita harus pergunakan dengan sebaik-baiknya, saudara. Jadi jangan kita lagi bermain-main dengan dunia ini. Saudara jangan bermalas-malasan. Saudara harus beribadah kepada Tuhan. Saudara harus mencari Tuhan. Karena orang yang mencari Tuhan adalah orang yang layak di hadapan Tuhan. Haleluya. Ayat yang selanjutnya, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Amin. Nah, di sisi lain saudara mencari keuangan itu benar, tapi jangan sampai kebablasan. Di sini Allah ingin memperlihatkan penyertaan yang sangat sempurna. Saya pernah mengalami di Bali. Ini di ayat yang ke-6, sebab itu kita yakin dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Waktu kami naik motor, tiba-tiba saya lihat kiri kanan ada motor dan mobil. Saya naik motor Vespa, saya sudah berkali-kali kesaksian kepada saudara. Tiba-tiba saya ngebut dan tiba-tiba ban belakang atau ban depannya pecah. Ini adalah penolong daripada Tuhan. Ketika saya ngebut, saya lihat banyak motor di kiri kanan, dan ketika ban itu pecah, waktu saya bilang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyebutkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang di sorga cepat sekali menolong kami. Haleluya. Dan saya lihat tetangga kiri kanan saya naik motor itu tidak ada. Bagaimanakah pertolongan itu? Itulah dari Tuhan. Amin. Amin. Kami tidak takut. Kami tidak takut bahaya. Kami tidak akan takut dengan kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu dirasuki oleh kuasa kegelapan. Ketakutan dan kekhawatiran itu adalah siasat iblis untuk menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan supaya tidak dapat beribadah kepada Tuhan. Ingat saudara, di Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Coba saudara buka. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita atau saudara oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Apakah korban syukur saudara kepada Allah sudah selesai? Belum, karena kita adalah manusia masih hidup.
kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang selalu memuliakan namanya. Selama kita hidup, kita harus memuliakan nama Tuhan. Apakah boleh di rumah? Silakan di rumah, tetapi jangan sampai ketinggalan beribadah kepada Tuhan. Ayat ke-16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik. Apakah saudara sudah melakukan kebaikan buat saudara-saudara kita yang terasing, terlantar? Berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Coba saudara perhatikan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik. Karena perbuatan baik kita itu adalah satu warisan yang dari Tuhan, untuk kita tabung, kita menabung di kerajaan sorga. Selama berbulan-bulan, selama bertahun, sudah hampir 2 tahun kita tidak bertemu. Saya juga sangat sedih kepada kita semua. Apakah saudara memuliakan nama Tuhan atau tidak? Apakah saudara sudah berbuat baik atau tidak? Saya tidak tahu. Tetapi yang jelas, ketika perbuatan baik itu saudara lakukan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan, disitulah Allah hadir menolong saudara. Amen. Disitulah Tuhan hadir membuat saudara, ketika saudara dalam keadaan terpuruk, Tuhan angkat saudara. Amen. Ketika saudara jatuh, tidak sampai tergeletak. Itulah kekuatan daripada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Ini firman Tuhan, bukan kata saya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu, yaitu gembala saudara dan jajarannya, dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Apakah saudara merasakan saudara jiwa saudara dipelihara oleh gembala saudara atau tidak? Ini Alkitab, bukan buku biasa. Ini Alkitab, saudara yang saya pegang. Ini Alkitab, bukan buku biasa. Selanjutnya saya baca, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Disinilah kita sebagai gembala dan wakil gembala menjaga jiwa saudara dengan berdoa. Setiap malam saya berdoa dengan keluarga. Setiap pagi kami berdoa. Untuk apa saudara? Untuk penyertaan Tuhan kepada sidang jemaat yang ada di mana-mana saja berada. Itulah kami berdoa. Sampai sekarang saudara berada, sampai sekarang itu bukan karena kuat dan gagah saudara, tetapi semata-mata hanya oleh karena anugerah dan cintanya Tuhan kepada kami dan kepada saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Nah, kita buka Alkitab kita lagi saudara di dalam Mazmur pasal ke-37 ayat 16 atau ayat 5. Mazmur 37 ayat yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepadanya, Tuhan, kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan ia akan selalu bertindak. Amin. Amin. Percaya kepada Tuhan, serahkan hidup ini kepada Tuhan, maka sesuatu pekerjaan kita terhalang, sesuatu pekerjaan kita terhambat, Tuhan akan bertindak menolong pekerjaan saudara. Dan semuanya itu Tuhan akan angkat dan gantikan penuh dengan sukacita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat yang ke-16, lebih baik yang sedikit pada orang benar. Coba saudara perhatikan, lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Nah, kita ini kumpulan sudah sedikit, dan yang hadir cukup sedikit. Nah, itu saudara bisa memulai introspeksi saudara. Lebih baik sedikit orang benar
Kita ini adalah bagian daripada orang-orang benar. Sudah orang benar, jangan kita terusik dengan kuasa kegelapan yang ingin memanipulasi kehidupan hari demi hari dengan kondisi yang sekarang ini. Kita percaya kondisi kita bisa gagalkan semuanya itu. Kondisi bisa kita lewatkan semuanya itu. Oleh karena kita berdoa, oleh karena kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Amin. Ayat yang ke-22 dari Mazmur 37. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Haleluya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Nah, inilah firman Tuhan. Ketika saudara mengalami satu musibah, ketika saudara mengalami satu ancaman, jatuh sekalipun, maka ada tangan Tuhan. Tidak perlu takut, saudara akan ditopangnya, tidak sampai tergeletak. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau telah berfirman kepada kami bahwa setiap orang Tuhan, setiap sidang jemaat-Mu yang beribadah, melakukan kebenaran firman Allah, dan mau berbagi kasih demi kebaikan, untuk kami menginvestasikan kepada sorga yang mulia. Tiliklah kami Tuhan, sidang jemaat-Mu satu persatu, baik kami yang ada di tempat ini maupun sidang jemaat-Mu yang ada di rumah. Kami berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat dari sorga menjadi berkat untuk kami semua. Haleluya. Kekuatan yang dari sorga menjadi kekuatan untuk kami semua. Kesehatan yang dari sorga memberikan kami kesehatan yang ada di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berhenti berbicara Tuhan. Firman-Mu telah sampai di sini. Tetapi kuasa firman Allah telah bekerja, telah menilai setiap orang yang mau menerimanya. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga firman Tuhan yang kami sudah dengar itu menjadi satu kekuatan. Amin. Menjadi satu inspirasi buat kami. Haleluya. Supaya kami lebih lagi dekat dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga terus berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami ingin memberikan korban persembahan. Setiap korban-korban yang akan diberikan oleh sidang jemaat-Mu Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu menilik dan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah disiapkan oleh sidang jemaat-Mu. Baik korban persembahan pertama, baik korban persembahan kedua, baik Tuhan itu milik Tuhan. Haleluya. Korban persepuluhan, kami takut akan Tuhan. Kami ingin memberi kepada Tuhan. Amin. Dengan persepuluhan ini setiap bulan kami mendapatkan, kami akan beri untuk korban persepuluhan ini kepada Tuhan. Maka berkat-berkat Allah menjadi bagian kami. Amin. Amin. Kekuatan akan menjadi milik kami. Amin. Haleluya. Penyertaan akan menjadi milik kami. Amin. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Kristus. Yesus. Sidang jemaat-Mu yang siap memberi, Engkau akan berkati dalam nama Tuhan Haleluya. Yesus. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini doa kami. Kami percaya tidak ada kuasa setan yang akan mengganggu setiap pemberian yang akan kami berikan. Kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus. nama Yesus. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau terus bekerja dalam kehidupan Amin. kami. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Ini doa kami. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami. Amin. Lewat kekuatan, lewat kesehatan, lewat penyertaan Allah turun atas kami. Kita angkat tangan bersama-sama, kita terima berkat dari surga. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang kudus, penyertaan dari Allah Roh Kudus akan selalu menyertai kita hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur, dan kami sudah berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya, haleluya. Percaya katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan memberkati saya dan memberkati kita semua. Haleluya.